Halo para pencinta film, kali ini kita akan memberikan sebuah ringkasan cerita dari film yang berjudul Panic Room. Film ini rilis tahun 2002 lalu yang menceritakan tentang dua orang wanita yang berusaha menyelamatkan diri dari keganasan perampok. Melalui film ini kita bakal melihat kualitas akting dari seorang yang Kristen Stewart. Untuk itu mari langsung kita lihat aksinya dalam ringkasan cerita film berikut ini. Film ini dimulai saat seorang wanita bernama Meg sedang melihat-lihat sebuah rumah mewah di kota Manhattan. Rumah tersebut merupakan sebuah rumah mewah dengan berbagai fasilitas terbaik dan juga memiliki banyak ruangan serta halaman yang luas. Tidak hanya itu, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sebuah ruangan khusus yang diberi nama Panic Room atau ruangan panik, yang berfungsi sebagai bengkel andai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun hal itu justru membuat nilai plus dari rumah tersebut menjadi luntur di mata Meg, karena anaknya akan sangat menyukai ruangan itu dan pintu otomatisnya juga akan sangat berbahaya bagi keselamatan sang anak. Namun kekhawatiran Meg seketika hilang saat Sales tersebut menjelaskan kalau ruangan panik itu dilengkapi sensor gerak yang tentu saja bisa mendeteksi pergerakan seseorang. Jadi tidak mungkin seseorang bisa terjepit. Meg akhirnya memutuskan membeli rumah itu. Setelah barang-barang mereka sampai, Meg dan anaknya yang bernama Sarah mulai beres-beres. Sementara suaminya ternyata sedang bersama wanita lain alias pelakor. Meg dan suaminya sekarang dalam proses pisah. Setelah makan pizza, Meg kemudian mengantar Sarah menuju kamarnya dan menidurkan sang putri yang sepertinya takut akan kegelapan. Sementara Meg mulai membereskan kamarnya dan mencas ponsel Nokia-nya, di mana pabrikan ini masih menguasai pasar pada saat itu. Lalu Meg pergi ke kamar mandi sambil berlinang air mata meratapi nasib karena suaminya tergoda wanita idaman lain. Kayaknya sekarang lagi tren ini ya. Meg kemudian mengaktifkan kamera CCTV-nya dan tidur. Beberapa jam kemudian terlihat sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka dan beberapa orang terlihat mengelilingi rumah tersebut untuk menemukan jalan masuk. Dan benar saja mereka berhasil membuka pintu untuk masuk ke sana. Namun pria tersebut justru terlihat kaget mengetahui keberadaan Meg dan Sarah di rumah itu. Dia kemudian pergi ke lantai dasar untuk membukakan pintu rekan-rekannya. Pria ini bernama MacGyver, rekannya bernama Junior dan satu lagi bernama Raoul. Namun MacGyver tidak mengetahui kalau Junior mengajak Raoul, karena awalnya Junior cuma bilang mereka berdua. Who's that? This is Raoul. Okay, Raoul has experience. Where'd you get him? Namun setelah menjelaskan kalau Raoul memiliki keahlian yang berguna untuk membantu mereka, MacGyver pun menerima kehadirannya. Rupanya mereka memang berniat merampok, tapi targetnya bukan Meg, karena tujuan mereka adalah mengambil uang yang katanya berjumlah 3 juta dolar dalam rumah tersebut, yang sudah ada sebelum Meg membeli rumah itu. Uang tersebut merupakan pemilik rumah sebelumnya, yang merupakan seorang konglomerat dan dia adalah kakeknya si Junior yang baru saja meninggal. Junior berniat merampok uang itu agar ahli waris lainnya tidak bisa mendapatkan jatah mereka. Keberadaan Meg dan Sarah tentu saja mengganggu rencana mereka. Padahal menurut perhitungan Junior, mereka seharusnya belum pindah ke sana. Hal itu membuat MacGyver memutuskan untuk membatalkan aksinya, karena dia tidak ingin siapapun terluka dan kalau mereka menyandera Meg dan Sarah, hukuman penjara selama 30 tahun sudah menanti jika mereka tertangkap. Namun Junior berusaha meyakinkan MacGyver kalau mereka bisa mengatasi dan tidak akan ada yang terluka. MacGyver pun setuju dan meminta memutuskan sambungan teleponnya. Sementara di lantai atas, Meg terbangun karena ingin kencing dan menghidupkan lampu ruangan panik. Tapi Meg masih belum menyadari kedatangan 3 orang tadi. Sekembalinya dari kamar mandi, Meg kembali tidur. Namun dia merasa terganggu karena silau lampu dari Panic Room dan Meg pergi mematikannya. Saat itulah Meg menyadari keberadaan mereka bertiga di rumahnya melalui kamera CCTV dan langsung berlari ke kamar Sarah. I've got the mother. Come here. Setelah berhasil membangunkan Sarah, mereka turun menggunakan lift dan sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya memutuskan masuk ke Panic Room. Di sana Meg mencoba menghubungi 911,
Namun telepon di ruangan itu masih belum terhubung ke sambungan utama sehingga tidak bisa digunakan. Sementara di luar, Junior dan Raoul mulai berandai-andai kalau Meg berhasil menghubungi polisi. Namun MacGyver memastikan kalau sambungan teleponnya masih belum berfungsi dan mereka akan tetap aman selama Meg tidak menghubungi Bell Atlantic. Nggak tahu ini perusahaan apaan. Meg kemudian berbicara kepada 3 perampok ini melalui pengeras suara dan meminta mereka untuk keluar dari rumahnya karena polisi sedang menuju ke sana. The police are on their way. I suggest you leave before they get here. Namun mereka tidak bodoh-bodoh amat karena tidak berhasil ditipu. Junior kemudian memberitahu Meg melalui tulisan yang diperlihatkan ke arah kamera CCTV yang bertuliskan kalau apa yang mereka cari ada di dalam ruangan panic room. Meski mendapatkan garansi mereka akan membebaskan dia dan anaknya, Meg tidak mau menuruti permintaan 3 pria ini untuk keluar dari ruangan itu. Ruangan panic room sendiri merupakan ruangan yang dilapisi baja tebal dan hanya bisa dibuka dari dalam. Itu artinya kalau MacGyver, Junior dan Raoul mau masuk ke sana, Meg dan Sarah harus membukanya dari dalam. Namun rasanya itu tidak mungkin. Karena itu MacGyver memutuskan untuk menutup semua jalan keluar agar mereka berdua tidak bisa melarikan diri. Mereka pun mencoba berbagai cara untuk masuk ke sana, termasuk menjebol dinding dan memasukkan gas melalui ventilator udara. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan malah berujung terbakarnya kulit Junior karena Meg menyalakan api dengan tujuan dia dan Sarah tidak keracunan gas. Sementara Meg dan Sarah juga mencari cara agar mereka bisa memberitahu tetangga dengan berteriak melalui celah dinding, memberikan kode SOS kepada tetangga yang sedang tidur, namun upaya mereka semuanya sia-sia. Raoul kemudian meminta berbicara berdua dengan Junior. Dia rupanya ingin meminta jatah uang itu sebesar 1/3 bagian dari total $3 juta di dalam berangkas yang terletak di dalam ruangan panic tadi. Hal itu karena Raoul melihat tingginya risiko pekerjaan mereka. Junior pun setuju dengan permintaan Raoul. Yang dari lantai atas, MacGyver diam-diam mendengar percakapan mereka. MacGyver yang merasa memiliki hak dalam diskusi tersebut turun dan memotong pembicaraan mereka berdua. Saat terjadi perdebatan di antara mereka bertiga itulah Meg melihat ada kesempatan untuk mengambil ponsel yang tadi dia cas di kamarnya. Namun setelah berhasil mengambil teleponnya, ternyata di ruangan tersebut tidak ada jaringan telepon. Meg kemudian memutuskan untuk mencari jaringan kabel telepon utama dan berhasil menemukannya. Dia akhirnya berhasil menghubungi 911, namun dalam keadaan yang genting seperti itu, Meg malah diminta menunggu oleh operator. Karena itu Sarah meminta Meg menghubungi ayahnya yang saat itu sedang tidur di rumahnya bersama wanita yang membuat dia telah berpaling dari Meg. Meg dengan terpaksa menghubungi mantan suaminya yang bernama Stephen itu dan akhirnya berhasil tersambung. Meg pun meminta bantuan untuk menghubungi polisi karena ada 3 pria yang masuk ke rumah mereka. Namun belum sempat menjelaskan situasinya, MacGyver berhasil memutuskan sambungan telepon di jalur utama tersebut. Sementara itu Sarah sepertinya mengalami gula darah rendah yang saat itu kondisinya terus menurun karena belum makan apapun, yang membuat dia mulai lapar dan juga pusing. Di luar ruangan, Junior akhirnya mulai menyerah untuk membongkar berangkas yang ternyata didesain oleh MacGyver itu. MacGyver ini bekerja di perusahaan Manhattan Security. Karena itulah Junior mengajak MacGyver dalam misinya ini. Junior memutuskan untuk keluar dan menerima uang warisan kakeknya sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Tapi Junior malah keceplosan kalau uang yang ada di dalam berangkas itu jumlahnya lebih dari $3 juta, yang hitung-hitungan kasarnya setelah dihitung oleh MacGyver berjumlah sekitar $10 juta. MacGyver dan Raoul yang merasa dibohongi meminta Junior untuk kembali menjalankan rencana mereka. Tapi keputusan Junior sudah bulat dan MacGyver berkata kalau dia akan lanjutkan aksinya dengan Raoul dan tidak akan membagi uang itu dengan Junior. Junior tidak peduli lagi karena dia juga yakin MacGyver tidak akan berhasil. Dia pun memutuskan pergi, tapi tiba-tiba Raoul membunuhnya. Sarah yang melihat kejadian itu melalui kamera CCTV menjadi ketakutan. Saat itu dari pintu belakang masuk seorang pria parubaya yang ternyata adalah Stephen Altman, suaminya dari Meg Altman. Tua bangka gini selingkuh ngapain sedih mbak? Jadi ceritanya tua bangka ini kaya raya, makanya mbak Meg ini nggak mau pisah dari Stephen. Raoul kemudian memaksa MacGyver untuk mencari ide agar Meg mau keluar,
Jika tidak, McGregor akan bernasib sama dengan Junior. McGregor berkata kalau dia memiliki ide. Mereka kemudian memperlihatkan KTP Stephen ke arah kamera, lalu memperlihatkan Raoul yang sedang menghajar Stephen. Hal itu membuat Mac dan Sarah menjadi histeris. Karena hal itu juga kondisi Sarah menjadi parah dan mulai kejang-kejang. Mac kemudian membaringkan Sarah dan berhasil menenangkannya. Sementara itu di luar kita melihat McGregor yang menggotong Stephen dalam keadaan sekarat ke kamar tidur Mac. Mac memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi keluar mengambil suntikan medkit untuk memulihkan Sarah dan berhasil mencapai kotak obat tersebut. Namun rupanya yang berada di kamar tidur Mac tadi bukanlah Stephen melainkan Raoul dan mereka berhasil menjebak Mac. Saat Mac akan kembali ke panic room, dia baru menyadari kalau McGregor dan Raoul sudah berada di sana. Mac kemudian bersembunyi dan berusaha menemukan cara untuk bisa kembali ke ruangan panik agar bisa merevive Sarah yang sekarang darahnya makin berkurang. Raoul kemudian meminta Mac untuk keluar agar dia bisa menyelamatkan anaknya. Namun Sarah berhasil mendorong Raoul dari balik pintu yang membuat Raoul kehilangan senjatanya. Mereka sempat terlibat aksi saling sikut yang membuat Mac terlempar menjauh dari pintu panic room, sementara Raoul malah masuk ke sana. Saat McGregor mengunci pintunya, Raoul ingin pergi keluar mengambil pistolnya yang jatuh tadi. Tapi tangan dia malah kejepit pintu. Sementara Mac berhasil melemparkan kantong suntik tadi ke dalam ruangan. Mac kemudian mengambil senjata Raoul tadi dan meminta McGregor membuka pintu. McGregor tentu saja menolak karena Mac sudah menodongkan pistol ke arah mereka. Karena itu Mac memohon agar McGregor menyuntikkan obat kepada Sarah agar anaknya itu bisa selamat. McGregor meminta Mac menjatuhkan senjatanya dan menjauh dari pintu. Sarah akhirnya menjauh dari pintu tetapi tetap membawa pistolnya. Kesempatan itu digunakan McGregor untuk melepaskan tangan Raoul dan dia juga marah karena Mac tetap membawa pistolnya. Mereka kemudian membuat kesepakatan agar Mac tidak melapor kepada polisi. Setelah Mac menyetujuinya, McGregor memberikan suntikan kepada Sarah yang mana McGregor ini memang terlihat lebih memiliki hati nurani dibanding Raoul. Tapi tidak lama kemudian polisi malah datang yang ternyata ditelepon oleh Stephen sebelum dia datang ke sana. Raoul awalnya menduga kalau Mac yang memanggil polisi tersebut. Namun Mac membuktikan kalau bukan dia yang memanggil mereka dengan membohongi dua petugas polisi itu dengan mengatakan kalau dia tidak mendapatkan masalah apapun dan polisi itu pun pergi dari sana. Sementara McGregor mulai mengebor berangkas penyimpanan uang kakek Junior tadi. Sementara di luar, Mac mulai merusak kamera CCTV satu persatu. Sarah yang menyadari akan hal itu terlihat mengamankan sisa suntikan medkit tadi. McGregor akhirnya berhasil membobol berangkas tersebut yang di dalamnya terdapat surat obligasi senilai 22 juta dolar, lebih dari apa yang sebelumnya dipikirkan oleh mereka. Anjir, auto sultan ini ya. Mereka kemudian pergi keluar dan bertemu Stephen yang menodongkan senjata ke arah mereka karena tadi dibantu oleh Mac melakukannya. Stephen pun meminta mereka untuk melepaskan Sarah. Saat mereka melakukan negosiasi, Mac datang dari belakang dan berhasil memukul Raoul dengan martil yang membuat dia jungkir balik. Sementara McGregor berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Namun Raoul berhasil bangkit kembali dan menghajar Mac. Meski sudah dibantu oleh Sarah menusuknya dengan jarum suntik tadi, Raoul tetap tidak tenang dan malah terlihat akan membunuh Mac. Saat itulah kita melihat McGregor kembali ke dalam dan langsung menembak kepala Raoul yang membuat dia harus bertemu malaikat maut. Setelah itu McGregor kembali memutuskan pergi dari sana. Tapi sial bagi McGregor karena polisi datang saat itu dan dia pun tertangkap. I wanna see the bomb in your head! Do you hear me? Usai kejadian itu, Mac dan Sarah sepertinya memutuskan untuk pindah karena kita melihat mereka yang sedang memilih rumah melalui iklan koran saat berada di sebuah taman dan filmnya habis. Cerita film ini sebenarnya sederhana dan ringan untuk disimak. Tidak banyak mikir, simple karena ceritanya cuma seorang ibu yang berusaha menyelamatkan diri dan anaknya dari aksi beringas sekawanan perampok. Tidak ada juga plot twist yang memangongkan dalam film ini. Pesan moralnya dari film ini, jangan jadi manusia yang terlalu serakah. Hal itu bisa kita lihat melalui McGregor yang sudah punya pekerjaan tetap sebagai tukang utak-atik berangkas. Tapi karena mendengar ada uang jutaan dolar dalam sebuah berangkas yang pernah dia pasang, membuat McGregor menjadi gelap mata.
Padahal gaji dia seharusnya sudah cukup untuk menghidupi anak istri yang menunggunya di rumah. Karena ulahnya itu, MacGyver harus rela menginap di hotel Prodio akibat ulahnya mengganggu janda cantik di tengah malam tadi. Terima kasih sudah menonton ringkasan cerita film kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu jika kalian suka. Admin pamit, sampai jumpa di next video dan wassalam.